Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Roy Panci dapat info A1 kalau mereka dalam minggu ini akan ditetapkan sebagai tersangka. Roy Panci CS panik, ngadu ke DPR dan ngarang cerita. Pengacaranya Ahmad Kosinudin ngotot minta kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu minta dihentikan alias di SP3. Ini gimana nih si Kosinudin ini? Beberapa waktu yang lalu ngotot depan media, Saudara Joko Widodo, jangan cabut laporan Anda. Wih, ya. Kami siap ke pengadilan. Lah sekarang kok minta Polda Metro Jaya itu kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu minta di stop alias di SP3. Panik kan? Ya jelas panik lah. Tanya itu aja, ini ada seorang peramal yang meramalkan nasib Roy Suryo CS. Seperti apa ramalannya? Nah, sebelum kita ke videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, kita saksikan videonya berikut ini. Meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk terlibat dalam kemelut kasus ijazah palsu Saudara Joko Widodo, termasuk kasus ijazah SMA Saudara Gibran Raka Buming Raka. Masalah ijazah nih bersoal kan, nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Nah, yang kami mohonkan supaya singkat nih Bapak-bapak, ya. Peristiwa di Polda Metro Jaya jalan terus. Bahkan konon kabarnya disebut dan diancam-ancam minggu ini ada peningkatan kasus karena sudah naik sidik, kami akan menjadi tersangka. Jadi tersangka. Kedua, Minggu ini. kalau ijazah ini ternyata nantinya palsu, maka tuntutan kepada Polda itu bukan menaikkan status Pak Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi tersangka. Justru konstruksi hukumnya, ya, tuduhan pencemaran nama baik 310 KUHP dan juga tuduhan fitnah 311 KUHP yang dianggap, ya, itu terjadi karena objek ijazahnya itu disebut palsu, itu gugur atau harus dihentikan, atau bahasa hukumnya di SP3. Jadi penyidik Polda semestinya justru wajib menerbitkan SP3, surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan begitu. Saya juga ingin tegaskan demikian. Intervensi daripada masyarakat kepada institusi kepolisian itulah yang jadi masalah di negeri ini. Karena itu tidak layak orang-orang yang mengaku pendukung Jokowi ini mengintervensi Polda untuk meminta-minta klien kami untuk dinaikkan tersangka. Justru sebaliknya hari ini Polda semestinya menghentikan penyidikan di Polda, dan Barreskrim justru harus membuka kembali penyelidikan dugaan ijazah palsu melalui pasal 263 KUHP. Kenapa demikian? Karena mereka yang konferensi pers pada tanggal 2 Oktober yang lalu itu tidak punya legal standing. Statement tentang minta untuk naik status tersangka pada kasus pencemaran setidak-tidaknya baru bernilai kalau itu disampaikan langsung Saudara Joko Widodo, karena dia selaku pelapornya yang merasa dicemarkan, direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan seindahnya, bukan gerombolan mereka yang kemarin kompres. Nggak perlu legal standing Ahmad Kosinudin. Rakyat berhak bersuara seperti halnya gerombolan-gerombolan kalian yang terus-terusan suka demo itu. Ini kita sekali-sekali kok, ya kan? Masyarakat yang sudah muak dengan kasus ini, yang belum ada titik terangnya seperti apa, belum ada kepastian hukumnya seperti apa, udah wajar rakyat, masyarakat sudah muak, minta ini cepat-cepat diselesaikan. Kok nanya legal standing? Masyarakat, rakyat berhak bersuara. Emangnya gerombolan kalian aja yang boleh koar-koar, boleh berdemo, boleh bersuara? Alah, Kosinudin. Panik nih. Panik dapat informasi kalau Roy Suryo CS akan ditetapkan sebagai tersangka dalam minggu ini. Itu Roy Suryo sendiri ya yang bilang. Panik dia. Kalau Roy Suryo CS ditetapkan sebagai tersangka, berarti nambah rapor merah si Kosinudin ini sebagai pengacara. Kenapa? Karena ya klien yang ditangani oleh si Kosinudin ini, ya, itu masuk penjara semua. Kalau dilihat dari tarot di sini, sebenarnya Roy Suryo ini udah ketakutan. Ya, ini jelas sekali terlihat dari tarot. Ya, Roy Suryo CS ini sudah ketakutan. Mereka siap-siap akan cuci tangan. Hati-hati Roy. Yang selama ini dukung Roy Suryo akan cuci tangan. Ini terlihat jelas dari tarot. Ya, jadi buat Pak Roy sendiri, ya harus hati-hati karena Pak Roy sudah masuk dalam perangkap yang Pak Roy buat sendiri. Ketawa dia ini palsu. Ini terlihat jelas dari tarot. Ya, gambarnya ular.
ya, berbisanya mulut Pak Roy, melilitnya badannya Pak Roy, tapi memiliki satu kelemahan, panjangnya kata-kata palsu, perbuatan. Ini yang membuat Pak Roy tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi pesan Tarot buat Pak Roy, jangan membohongi diri. Ketawa Pak Roy itu udah dianggap tangisan oleh masyarakat. Nah, karena apa? Dalam waktu dekat ini Pak Roy akan menangis menyesali diri sendiri. Dianya dia mau patah-patah dapat untuk bilang bahwa itu palsu, itu gimana sih dalam mindset pikiran dia? Ya sebenarnya maaf ngomong ya, kalau dilihat dari Tarot di sini, ini sebenarnya bukan jiwa Pak Roy lagi. Ya, dia ini udah masuk kanan kiri energi negatif apapun. Karena dia ini sudah tidak memiliki satu fokus pembicaraan, komitmen. Ini bukan Roy Suryo yang zaman dulu kita kenal. Ini Roy Suryo yang ibaratnya apa? Bangkit, tapi bangkitnya dia ini tidak memiliki arah dan tujuan. Karena terlihat jelas dari Tarot Berarti kayak zombie dong ya kan? di sini, ini awal mulanya karena sakit hati, dendam. Nah, ini terlihat jelas dari Tarot. Karena mencari tidak bisa membalas, makanya dia buatlah statement masalah ijazah. Nah, ketika dia ijazah ini sudah keluar, dia akan ada statement baru untuk pembelaan diri dia. Ternyata itu tidak ada semua. Karena bagaimanapun bukan masalah praktisi hukum, pengamat apa segala macam, rakyat biasa pun bisa menilainya. Ya, karena apa? Ini kejadian yang luar biasa. Ketika Pak Jokowi sebelum jadi presiden, ya, sebenarnya Roy Suryo ini menuntut dari KPU. Kenapa bisa lolos jadi presiden? Bukan presiden yang dituntut, tapi KPU-nya. Ingat Pak Roy, ini ada strukturnya, ada perjalanannya. Nah, ini terlihat jelas dari Tarot. Jangan begitu selesai pejabat, Pak Roy malah nuntut Pak Jokowi. Apa yang mau dituntut? Orang udah menjabat kok, udah selesai kok, udah lepas tanggung jawab. Apa yang mau dituntut? Maka ini lucu kalau dia dari Tarot di sini kalau kita bahas tentang Pak Roy. Ya. Makanya lucu kalau bahas di Tarot ini tentang Pak Roy katanya. Berarti nggak perlu diramal, udah tahu nasibnya Roy CS itu seperti apa nantinya ya. Ya, ancamkan ya, mereka pun mendesak-desak Polda Metro Jaya, sama sekali tidak benar ya, itu melanggar hukum. Apalagi ada sekarang ketika seorang perempuan di sana ya itu mengancam akan melakukan tindakan dengan melakukan porno, itu pelanggaran terhadap Undang-Undang 44 tahun 2008 khususnya di pasal 4 ayat 2. Saya kebetulan adalah narasumber juga di undang-undang itu ya gitu, ketika sebelum menjadi anggota DPR. Itu adalah tindakan yang melakukan porno aksi. Porno aksi adalah bagian dari pornografi, dan itu kalau diteruskan itu bisa menjadi tindakan asusila nantinya ya. Tahu nggak gambarnya asusila? Asusila itu kayak gini nih, ini asusila ini Seperti apa? asila Apa itu? jadi mereka mau asusila. Jadi kita tolak keras. Ayo rakyat Indonesia ya, jangan biarkan mereka melakukan tindakan porno aksi dan asusila semacam itu ya. Dimulai gini, jadi mohon maaf sudah azan, jadi kita sampaikan kami melakukan tindakan yang terstruktur dan terukur. Kami sampaikan surat, dan insya Allah kami mohon doa restunya dari Indonesia. Mari kita teruskan masalah ini di Barreskrim, dan kemudian yang ada sampai pengadilan di Barreskrim, tapi yang sesuai dengan ada himbauan dari semua termasuk mantan Kabar Barreskrim yang ada di Polda Metro Jaya harus di SP3-kan. Iya, yang di Polda Metro Jaya harus di SP3-kan. Laporan Pak Jokowi tentang pencemaran nama baik nggak bisa, harus jalan, kalian harus jadi tersangka. Udah muak kami semua ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Ini kalau dibiarkan resikonya apa, kalau diselesaikan resikonya apa gitu kan. Kalau buat saya, dari kita ya, itu lebih bagus segera diselesaikan supaya nggak ribut lagi gitu. Kalau saya sih sudah nggak mau ribut, saya cuma ngeliatin, saya kan udah nggak mau ngeliatin mukanya Dr. Teva, Roy Suryo, karena sudah sebenarnya jadi musuh bangsa menurut saya. Karena kalau negara ini mereka recokin, itu saya kan recokin apa yang dicita-citakan oleh masyarakat ini kan. Kita ini kan cita-citanya cuma apa ya, adil makmur, aman begitu kan. Isinya tuh buat saya sih nggak beradab. Ini kan sebenarnya kan kadarnya dengan Roy Suryo dan siapa-siapalah dulu, ada Refli Harun, ada Faisal Basri dan sebagainya. Saya tidak tahu ya orang-orang seperti ini yang hatinya batinnya itu seperti apa sebenarnya itu. Kayak Roy Suryo, emang dia itu siapa? Wong Cacat pernah jadi narapidana. Iya betul. Mau menyerang Jokowi itu kan harusnya ngukur gitu kan, ngukur. Wong pancinya aja belum dikembalikan. Ini kan makanya saya nggak seuzon kok
Pak Jokowi, kami ketika kritik Pak Jokowi, Pak Jokowi presiden kok. Saya pernah ditanya di satu, Pak Mardhani kan ngotot ganti presiden, pernah dikriminalisasi enggak tuh saya. Semakin saya berani kritik aja gitu loh. Nah intinya adalah ayo jangan takut, selama kita punya data fakta kritis dan konstruktif, kita bisa membangun negeri. Wah. Nah itulah video kita kali ini, silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Yang jelas Roy Panci katanya dapat informasi kalau dalam minggu ini mereka akan ditetapkan sebagai tersangka. Panik nggak? Ya jelas panik lah. Kalau nggak panik ngapain mereka ke DPR? Ngapain cerita ke DPR? Ya ngarang-ngarang cerita maksudnya. Dan juga Ahmad Kosinudin ngotot ya, klien kami ini laporan saudara Jokowi yang ada di Polda Metro Jaya itu harus di SP3 alias dihentikan. Wah, kacau. Lain dulu lain sekarang ya. Tempo hari ngotot di depan media, saudara Joko Widodo jangan cabut laporan Anda di Polda Metro Jaya, siap ke persidangan, bla 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 bla. Alah lah, sekarang ya kan panik nggak? Panik ya. Masyarakat udah sangat muak ya dengan pemberitaan ini ya, di televisi, di media sosial isinya itu aja, berita-berita yang lebih penting ya itu tertutupi dengan isu nggak jelas ini. Jadi Polda Metro Jaya ya, masyarakat udah sangat muak. Intinya tolong beri kepastian hukum. Kalau sudah ada nama tersangkanya silakan umumkan ya, agar tidak berlarut-larut, agar tidak kemana-mana lagi, nggak merembet kemana-mana lagi, dan global ini jadi tersangka di penjara, dah clear, selesai, aman Indonesia Raya. Nah inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Saya Akbar JK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.